Di tengah perekonomian Indonesia yang masih prospektif, lalu bagaimana urgensi berinvestasi? Untuk mengulasnya sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Head of Investment and Insurance Consumer Banking Group, Bank DBS Indonesia, Joko Sulistyo. Selamat siang Pak Joko, apa kabar? Siang, baik, makasih Mbak Sehat Maya. ya Pak Joko Sehat ya. selalu. Baik, kita mulai dengan evaluasi dulu. Evaluasi Bank DBS terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia, daya tahan aset keuangan di Indonesia dan juga di tengah kondisi ekonomi saat ini dan juga tingkat suku bunga saat ini nih Pak Joko. Oke, jadi kalau kita mau ngelihat fundamental ekonomi Indonesia ya, singkatnya gampangnya gini aja. Mari kita sedikit keluar dari pembicaraan ke perekonomian secara langsung. Kita lihat Indonesia ini yang pasti kaya akan sumber daya alam, itu udah pasti ya. Yang kedua, populasi Indonesia juga termasuk salah satu yang besar, yang berarti menjadikan market atau pasar buat produksi Indonesia. Yang ketiga juga adanya faktor keamanan. Ini kan penting sekali ya, faktor keamanan yang di Indonesia juga stabil. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental kita untuk mendukung ekonomi Indonesia bisa dibilang kita itu bagus kondisinya. Dan itu terbukti dengan apa yang barusan diumumkan mengenai GDP Indonesia, di mana Q2 kuartal 2 kita naik sekitar 5,12%, yang berarti ini mengungguli beberapa negara yang lain. Dan dari sini kalau kita lihat berarti akan memberikan peluang untuk investasi di aset-aset yang ada di Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah mengenai daya tahan aset ya. Daya tahan, betul. Nah, salah satu aset keuangan yang menarik di Indonesia itu adalah obligasi. Terutama obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, di mana obligasi Indonesia ini satu daya tariknya adalah memberikan return yang menarik. Bahkan kalau dilihat dari real yield-nya, real yield itu berarti dari return obligasi tersebut dikurangi dengan inflasi, itu saat ini kita di sekitar 4%-an. Jadi real yield kita itu juga tinggi gitu. Nah, dari situ kemudian yang kedua dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang tadi notabene mempunyai fondasi yang tadi saya bilang bagus tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya obligasi termasuk salah satu aset yang mempunyai daya tahan yang bagus dan terbukti pula dengan kalau kita lihat jumlah dana asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia itu juga year to date mengalami positif. Itu sekitar 58 triliun kalau nggak salah year to date untuk pasar obligasi. Jadi itu menunjukkan bahwa minat investor asing dan keyakinan mereka terhadap kekuatan daripada aset obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Karena kan memang kalau obligasi sangat mencerminkan juga kondisi keseluruhan suatu negara ya. Betul. Apakah ini kemudian juga berpengaruhkah dengan benchmarknya investor saat ini yang tadinya dari risk kemudian kepada aset yang lebih konvensional atau lebih safe begitu ke depannya kalau dari DBS melihatnya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dilihat sisi risiko ya, kembali masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai profil risiko itu sebenarnya beragam dan yang pasti juga bukan yang konservatif sekali sebenarnya, ya kan? Jadi banyak sekali, gampangnya gini lah, kita lihat pertumbuhan dari pemegang saham misalnya, itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di luar daripada reksadana. Dan kalau kita lihat dari semua penambahan jumlah investor ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu memang kalau kita lihat mereka udah mempunyai pattern yang semakin mengerti apa yang namanya investasi, termasuk risiko-risikonya. Jadi kalau dibilang apakah ini saatnya buat masyarakat Indonesia untuk keluar dari risiko, sebenarnya risiko itu selalu ada. Cuman pertanyaannya adalah seberapa besar risiko yang siap diterima atau siap dijalankan oleh masing-masing investor tersebut. Nah mungkin pertanyaan lebih ke situ. Jadi apakah saat ini tepat untuk masuk ke produk yang risiko yang paling aman, tentu saja sebagai portfolio itu harus ada. Kan masing-masing orang harus ada pembagian mana yang paling aman, mana yang lebih agresif, mana yang paling agresif. Nah, mungkin lebih di situnya aja. Yang masing-masing investor dengan profil risiko berbeda, itu pasti akan mempunyai porsi yang berbeda. Jadi bukan berarti semuanya lari ke yang paling aman atau yang paling berisiko. Lebih baik saran kami selalu diversifikasi untuk mengoptimalkan return daripada investasinya. Gitu. Kalau sekarang nominasinya lebih banyak kemana presentasinya? Apakah cukup 50-50? Kalau kita misalnya kan gambarannya apakah di tengah kondisi ketegangan geopolitik, tarif, kemudian juga mungkin perang dagang yang belum usai gitu ya. Ini seperti apa? Apakah mungkin ada banyak yang shifting, kemudian juga presentasinya seperti apa? Atau justru malah banyak lari ke emas gitu ya? Atau aset-aset seperti dolar, Pak Joko? Emas tentunya sebagai salah satu yang menarik ya, seperti kita lihat waktu itu ketika harga emas sedang
hot-hotnya ini waktu itu lagi panas-panasnya banyak sekali, bahkan yang saya juga mendengar mungkin sampai ngantri-ngantri nih untuk masuk. Oke. Tapi di luar itu sebenarnya juga kembali kalau tadi pertanyaan ke portfolio, sebenarnya portfolio itu tadi seperti disampaikan kita nggak bisa bilang bahwa harus 50-50. Okay. Cuman memang dalam kenyataan kalau kita lihat dari pattern yang ada dari investor-investor yang masuk, termasuk kalau kita lihat dari data industri reksadana, memang yang mengalami pertumbuhan paling banyak itu adalah investasi yang berbasis aset pendapatan tetap alias obligasi. Itu yang paling banyak. Ya. Nah, terlepas daripada mungkin di dalamnya ada juga saham ataupun mungkin campuran, itu otomatis itu sangat diperlukan. Tapi yang pasti sekarang ini banyak masyarakat yang mengejar atau investor mengejar yang pendapat tetap karena memberikan return yang fix, yaitu dalam bentuk kupon tadi. Yeah. Ya kuponnya kita Indonesia saat ini untuk rupiah aja bisa dibilang berkisar antara 5,9 sampai 6,9. Tergantung dari jangka waktunya. Oke. Cukup besar. Dan jangka waktu panjang bisa sampai 6,9. Deposito aja juga nggak nyampe segitu. Itu di atas BI rate juga. Betul. Dan ingat kalau obligasi ada pajak yang hanya 10% kan. Jadi lebih kecil juga. Jadi kalau dilihat memang saat ini banyak sekali investasi yang tanpa disadari orang udah tahu dengan kondisi volatility ini, udahlah saya mau yang lebih berisiko. Tapi ada juga orang yang tetap mereka selalu ada porsi yang sahamnya tetap ada biasanya. Cuman hanya masing-masing orang berbeda. Jadi tergantung dari profil resiko gitu ya, larinya ke sana ya Pak Joko ya. Nah kalau sekarang dilihat dari kondisi ekonomi secara keseluruhan, seberapa penting sih berinvestasi di kondisi ekonomi saat ini dengan banyaknya sentimennya, banyak sentimen dari luar gitu ya. Dan apakah juga ini juga akan turut membayangi beberapa instrumen di dalam negeri, sekaligus juga apakah ini merupakan saat yang tepat untuk membeli beberapa instrumen dengan jangka panjang, justru untuk ya futures gitu ya, untuk ke depan gitu. Jadi jangan ngelihat dari short term atau medium term, tapi ke short term sini justru malah langkah yang tepat saat ini. Ya, oke. Jawabannya sih otomatis sekarang sebenarnya gini, investasi itu sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan baik dilakukan kapanpun. Yang penting adalah kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Contohnya, ya seperti sekarang ini. Di saat kondisi sedang volatile, maka otomatis saran itu pasti akan lebih banyak polanya lari ke yang lebih fixed income. Tapi di suatu saat yang berbeda. Ini kan karena sekarang interest rate kita atau suku bunga kan masih relatif tinggi ya. Biarpun sempat ada penurunan tapi masih tinggi. Oke. Nah, tapi nanti kalau suku bunga semakin turun, kan otomatis akan ada instrumen lain yang mungkin akan mendapatkan angin segala. Misalnya saham. Jadi mungkin saham-saham tertentu, apalagi saham teknologi, itu mungkin akan lebih bagus nantinya. Oleh sebab itu, di dalam melakukan investasi, dalam situasi sekarang, tepat nggak waktunya? Sangat tepat sekali. Satu, mumpung dari sisi obligasi saat ini yieldnya masih tinggi, mumpung interest belum turun, ya yuk mari kita naruh porsi yang cukup. Ya porsi kita lebih besar sedikit lah, at least dibanding yang lain di sisi obligasi. Tapi saham apakah diingat? Jangan, ini juga kesempatan. Mumpung interestnya belum turun, nah kita lihat sektor-sektor apa atau negara-negara mana atau tema-tema apa yang kurang lebih cocok untuk investasi. Beberapa hal yang ada di catatan kami dari perusahaan grup CAU kami adalah misalnya negara-negara di Asia, seperti China misalnya, yang kemarin saya dengar juga mengalami kenaikan juga di ini, bahkan termasuk pagi ini. Dan kemudian juga negara Eropa itu juga, tentu saja negara Amerika sendiri, terutama sektor teknologi. Ya. Nah untuk saham lokal juga ada nggak yang bisa menjadi istilahnya portfolio kita sebagian portfolio? Terus ada, misalnya saham yang sifatnya perbankan, misalnya di perbankan itu juga bisa, kemudian telekomunikasi dan juga consumer staples atau yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Itu juga menjadi salah satu sektor yang bisa kita tempatkan di dalam portfolio kami. Nah tinggal porsinya ya kembali ke masing-masing profil risiko investor. Gitu. Balik ke profil risiko, tapi kalau dilihat dari aset yang sekarang ada sih sebenarnya menjanjikan juga. Sangat menjanjikan. Dengan obligasi kita bisa mendapat, anggaplah kita ngambil yang obligasi pemerintah yang 10 tahun. Saat ini yieldnya kurang lebih sekitar 6,4-an. Menarik sekali, 6,4 seandainya kita potong pajak, itu masih di atas 5,7, 5,8 net. Menarik sekali kan. Gitu. Kalau dilihat dari psikologisnya investor sendiri, apakah mereka dalam melakukan investasi ini cukup didrive sama momentum nggak sih? Jadi misalnya kayak
tadinya mungkin lagi menarik di obligasi, kemudian sekarang saham lagi bagus-bagus ya justru ya, malah kalau harusnya tap ini dari kemarin-kemarin mulai. Nah ini seperti apa? Apakah cukup berpengaruh momentum-momentum ini terhadap arah dari investasi masing-masing investor nih Pak Joko? Oh ya, momentum itu sangat pengaruh sekali ya. Jadi begini, jadi setiap momentum ekonomi yang ada itu selalu menghasilkan kebijakan ekonomi tertentu. Pasti gitu kan? Dan setiap kebijakan ekonomi tertentu, salah satu impact-nya misalnya ada ke suku bunga atau mungkin ke sektor-sektor tertentu. Jadi memang kita dalam investasi, memang kita itu harus selalu memonitor apa aja perkembangan di pasar yang ada. Supaya kita nggak kehilangan momentumnya atau kita tidak kebablasan waktunya. Jadi misalnya gini, mungkin saat ini waktunya untuk masuk ke sektor A. Tapi di kondisi berbeda, mungkin wah ini saatnya harus cepat keluar dari sektor A untuk pindah ke sektor B dulu. Nah jangan sampai kita ketinggalan. Ketinggalan otomatis yang satu mungkin kita malah kena penurunannya, yang kedua kita kehilangan kesempatan untuk ikut naiknya. Nah jadi momentum sangat pengaruh. Nah positifnya adalah dengan perkembangan teknologi saat ini, kan kita nyari informasi kan gampang. Nah itu yang menarik. Masyarakat Indonesia seperti kita tahu itu termasuk salah satu pengguna gadget terbesar, Dan mereka yang namanya browsing itu udah biasa. Nah informasi itu sangat gampang melakukan browsing, dan itulah yang saat ini kenapa saya lihat masyarakat Indonesia sekarang di dalam investasi itu udah maju lah, termasuk salah satu yang maju karena mereka udah bisa bahkan dalam arti kutip menganalisa sendiri. Kurang lebih market begini, gimana. Dan kemudian mendapatkan informasi insight saat ini juga mudah. Ya seperti kami pun di BS, kami juga sering melakukan insight secara online kepada para nasabah ataupun non nasabah untuk memberikan misalnya mendengarkan market outlook kami. Jadi investor di luar pasti akan banyak terbantu dengan kemudian informasi yang bisa diperoleh ini. Dan itu sangat penting sekali. Karena memang berinvestasi nggak bisa sendirian ya Pak, ya harus ada guidance ya Pak. Paling nggak kita harus tahu situasinya gimana lah gitu ya kan. Jadi guidance itu sebagai satu pegangan, tapi yang akhirnya kan keputusan kembali tergantung di masing investor. Karena kan kembali ke profit risiko mereka, setelah tujuan investasi mereka, dan berapa lama mereka mau investasi itu sangat pengaruh sekali. Jadi at the end, yang penting adalah bagaimana kami di sini bisa memberikan pandangan, arahan, nah berikutnya nanti tinggal para investor yang mengambil keputusan finalnya. Nah untuk saat ini nih kalau dilihat apakah kemudian nasabah-nasabah sendiri apakah lebih disarankan untuk bisa masuk gitu ya ke aset-aset safe haven misalnya seperti emas atau justru malah posisi saat ini lebih baik cash aja dulu gitu ya, artinya ketika nanti sudah punya extra cash, extra money jadi lebih tingkat untuk masuk ke dalam beberapa instrumen pun akan jauh lebih cepat gitu, atau ke surat utang atau ke ekuitas gitu ya. Bagaimana kalau arahan, kalau tadi kan dibilang ada guidance, ada gambaran supaya nggak sendirian. Tetapi kalau sekarang positioningnya di saat ini nih Pak Joko nih, apa yang harus dilakukan oleh para nasabah terhadap banyaknya aset yang tadi opportunity-nya sebenarnya udah disampaikan oleh Pak Joko? Yang pasti diversifikasi, itu jawaban yang paling simpelnya adalah diversifikasi. Diversifikasi maksudnya begini, satu, masing-masing investor menentukan sebenarnya berapa besar sih potensi return yang ingin dia kejar. Termasuk risikonya seberapa besar yang kira-kira mampu diterima. Nah kalau misalnya, saya ambil contoh, saya ambil contoh saya pribadi deh, itu saya paling gampang ya. Saya termasuk orang dibilang agresif sekali juga enggak, konservatif juga enggak. Buat saya saat ini, saya akan melakukan investasi mungkin lebih banyak di porsi obligasi pemerintah. Karena apa? Memang yieldnya lagi tinggi. Lalu porsi kedua terbesar itu saya akan taruh di saham. Tapi sahamnya di sini saya taruh baik saham lokal maupun saham luar. Saham luarnya tentu saja saya menempatkannya melalui reksadana. Karena reksadana syariah kan bisa menempatkan di luar negeri. Dan saya pilih sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Itu porsi saya kedua terbesar. Porsi ketiga saya setuju sama Mbak Maria. Cash itu harus selalu ada. Kenapa? Kadang-kadang kita udah taruh A, taruh B, ternyata ada momentum nih dia muncul. Nah kalau semua terlanjur diinvest, kan sayang kalau kita cair. Misalnya, ternyata ini masih bisa naik, masa kita cairin dulu. Nah kita harus ada peluru lagi yang kita siapkan untuk, ada momentum masuk. Cash harus ada, tapi itu porsi ketiga. Ya mungkin kalau saya kalau bisa bilang porsi saya, kalau saya pribadi 50, 30, 20. Mbak Maria mungkin berbeda. Para investor yang ada atau para pemirsa mungkin juga berbeda masing. Nggak masalah, masing-masing bisa berbeda. Tapi yang penting adalah ingat, setiap mengambil keputusan investasi, ingat aja satu,
profil risiko. 2, tujuan investasinya gimana. 3, berapa lama bisa investnya. Dan juga jangan lupa untuk mengenali produknya. Itu penting. Produk ini gimana. Dan yang paling akhir adalah tentu saja harus tahu situasi pasar yang tadi kita sambil bicara. Situasi momentum itu sangat pengaruh sekali. 50-30-20 ya, bebas. Itu kalau saya. 50-nya mau yang kalau saya di obligasi. Agresif gitu ya, atau 30-nya saya taruh di saham karena saya mau ngambil momentum, 20-nya di cash. Tapi sekali lagi masing-masing orang bisa berbeda. Jadi pada pemirsa nggak harus ikut, no, masing-masing orang punya beda. Tapi saya ngambil contoh. Betul. Ini